Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di rumah mudah-mudahan menjadi berkah. Berkah untuk belajar menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan pasangan, menyesuaikan dengan anak-anak, menyesuaikan dengan kondisi rumah yang mungkin selama ini lebih banyak kita tinggal keluar. Tapi begitu berminggu-minggu kita di rumah, hal-hal yang kecil akan muncul. Apa yang selama ini tidak kelihatan ketika kita di luar, semuanya akan timbul satu persatu. Karena itu puasa di rumah menjadi sangat baik waktunya untuk kita belajar menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri atau yang di dalam bahasa psikologi sering kita sebut dengan istilah adjustment. Itu adalah sebuah proses agar kita bisa merespon semua yang tidak cocok, baik itu dari lingkungan fisik maupun sosial, dengan cara yang lebih positif. Orang akan disebut well adjusted kalau setiap ada ketidakcocokan, ada persoalan yang mungkin timbul, itu bisa diberi respon yang tepat. Orang yang penyesuaiannya baik dalam psikologi disebut well adjusted person. Nah, orang yang pandai menyesuaikan diri itu ketika merespon setiap ketidakcocokan, setiap persoalan yang muncul dimanapun dia berada, itu memiliki 4 cara. Yang pertama, cara dia itu efisien. Yang kedua, matang. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, memuaskan. Apa yang dimaksud dengan efisien? Responnya itu akurat. Jadi tujuannya tercapai tanpa harus mengeluarkan banyak energi, tanpa harus mengeluarkan banyak sumber daya. Jadi efisien sekali. Dengan mudah dia bisa selesaikan tap dan selesai, memuaskan semua pihak. Itu kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, dia akan mencoba membuat prioritas. Maksud saya ada prioritas itu misalnya ada beberapa alternatif penyelesaian. Alternatif pertama, alternatif kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau mungkin tentu akan dicari alternatif yang pertama. Tapi kalau itu tidak bisa terjadi, dia bisa terima alternatif yang kedua. Tapi itu semua dinegosiasikan dengan baik dan selesai. Nah, itu yang disebut dengan efisien. Tanpa harus mengorbankan banyak hal, tanpa harus menguras energi, tanpa harus mengeluarkan sumber daya yang banyak sekali. Itu namanya efisien. Yang kedua adalah matang. Orang yang matang itu bisa menyelesaikan diri, bisa mengendalikan diri. Maksud saya, mengendalikan diri di sini adalah ketika dia melakukan pilihan-pilihan, maka pilihannya itu sudah berdasarkan pertimbangan. Nah, pertimbangannya macam-macam. Pertimbangan rasional, pertimbangan kemanfaatan bersama, pertimbangan agama, pertimbangan nilai budaya. Maka alternatif yang dia pilih itu adalah alternatif yang terbaik. Tapi sebaliknya orang yang tidak matang, maka responnya kadang-kadang sangat reaktif. Tiba-tiba saja marah, menyalahkan orang lain, menyakiti, dan sebagainya. Itu yang disebut tidak matang. Tapi kalau matang, dia akan memilih alternatif yang terbaik. Dia bisa melakukan kompromi-kompromi. Tidak hanya menuntut pasangannya untuk berubah, tapi mungkin dia justru menawarkan diri. Oke, dalam hal ini saya akan mencoba belajar berubah supaya kita lebih nyaman semua. Misalnya begitu. Contoh orang yang matang. Yang ketiga, bermanfaat. Apa yang dipilih itu yang memberi manfaat lebih. Jadi respon-respon yang diberikan itu yang memberikan manfaat optimal. Misalnya ketika sekarang ini secara ekonomi barangkali banyak keluarga mengalami penurunan. Karena secara ekonomi mengalami penurunan, tentu harus dibikin prioritas-prioritas. Hal-hal yang tidak masuk dalam prioritas harus diurutkan di urutan-urutan belakang. Misalnya ketika uangnya terbatas, apakah kita harus beli baju baru? Apakah kita harus jajan di tempat yang mahal? Nah, tentu harus ada penyesuaian. Ambil pilihan yang paling bermanfaat, apa yang paling cocok untuk keluarga kita. Yang terakhir adalah memuaskan. Orang yang
well adjusted. Dia akan mempertimbangkan tidak hanya kepuasannya sendiri, tapi adalah kepuasan seluruh anggota keluarga. Ketika sekarang kita berada di rumah, kita bisa menjadi lebih tahu apa yang bisa memuaskan semua pihak di rumah. Dalam ilmu ekonomi, memuaskan itu kalau kebutuhannya terpenuhi. Nah, sekarang menjadi penting kita tahu kebutuhan masing-masing. Mungkin kita tahu kebutuhan kita sendiri, tapi kita tahu nggak kebutuhan pasangan? Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak? Apa yang dibutuhkan oleh cucu? Nah, mari kita berusaha semua kebutuhan itu kita penuhi. Nah, kalau kita bisa memenuhi semua kebutuhan yang wajar itu dengan baik, maka kriteria yang keempat kita sudah dapat, yaitu memuaskan. Usahakan kita menjadi well-adjusted person yang ketika menyesuaikan diri, kita bisa dengan efisien, matang, bermanfaat, dan memuaskan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.